guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Dai ilallah Kiai Haji Imam Khanifun Nusu daripada Pekalongan selaku Wakil Ketua GP Ansor Provinsi Jawa Tengah, mewakili daripada guru kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Maulana Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, falyatafaddal alaihi mashkuran. Monggo. Allah salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral anbiya wal awliya wal ulama was salihin sababan linuzulir rahmah. Wa ja'ala jam'ana inda nasri maulidihim wa manakibihim wasilatan lihubutil barakah wastijabati da'wat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah qutbil bidayah wan nihayah sajaratil asli nuraniyah walam'atil qabdatir rahmaniyah Sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah an-nabiy rahmah al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'd. Hadratal Aizail Kurama wal Fudala Sadatanal Habaib wal Masayih wal Ulama wal Zu'ama Azakumullah. Wabil khusus Habibana Habib Saleh Al-Habsi, Habib Hasan As-Segaf, dan para habaib lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat sesepuh kita yang datang jauh-jauh dari Pati, Mbah Nadi. Semoga senantiasa sehat walafiat, tulil umur. Juga yang saya hormati Sayyidina kakanda saya, guru saya, Abah Kiai Ahmad bin Hasan dari Benda Kerep Cirebon, serta sahibul majlis, sahibul ma'had Gus Basit beserta keluarganya, serta keluarga besar Pondok Pesantren dan Majelis Taklim. Tidak ketinggalan aparatur pemerintah, Ibu Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan semua aparat yang hadir beserta jajarannya yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka, bermuajahah dalam rangka tausiah kebangsaan sekaligus memperingati haul atau ihda'us sawab lil amwat, haulnya Ibunda Hajah Ummi Hasanah. Yang pertama, sesuai dengan tema, saya akan jelaskan tentang ihda'us sawab. Ada beberapa pemahaman dalam umat Islam. Kira-kira acara seperti ini, kirim doa untuk orang tua yang sudah wafat, itu sampai enggak? Sampai enggak? Kirim doa kubur itu sampai enggak?
Pernah dengar ada yang nyangkal? Pernah dengar ada orang yang menyangkal doa kubur nggak sampai? Pernah nggak? Pernah ada orang yang menyampaikan tidak boleh tahlilan dan sebagainya, ziarah kubur bid'ah? Pernah nggak? Sementara kita duduk di sini, kita bareng-bareng melantunkan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, selawat, dikhususkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, leluhur kita. Kira-kira sampai gak? Di sebelah sana ada yang ngomong bid'ah, dilanjutkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Katanya kita malam hari ini seperti ini sedang menuju ke neraka. Saya kok heran, kenapa ya gak cocok di neraka-nerakain? Apa gak takut masuk surga sendirian? Betul gak? Tentu terjadi kegamangan. Sesungguhnya bagaimana hukumnya? Saya ambil dalil yang paling mudah, semua hafal. Kalau doa kubur, tahlilan, ziarah kubur, oke, ada perbedaan pendapat. Saya mau tanya sekarang, kalau sholat jenazah ada perbedaan pendapat enggak? Sholat jenazah ada perbedaan pendapat enggak? Semua melakukan sholat jenazah, betul? Bahkan di Makkah, Madinah, tiap waktu ada sholat jenazah, ada sholat gaib, betul? Betul ya? Kenapa ada sholat jenazah? Kenapa ada sholat gaib? Karena jenazahnya sudah tidak bisa sholat sendiri. Maka ini ya, jamaah di sini, kalau sudah tidak mau sholat, ngomong sama Kiai Basit biar disolatkan. Nah, pertanyaannya begini, seluruh umat Islam sepakat kalau sholat jenazah dan sholat gaib itu hukumnya sunnah atau fardu kifayah, betul tidak? Tidak ada perbedaan. Berarti dalilnya kuat. Saya tanya, mayatnya dapat manfaat enggak? Si mayat yang disolatkan ini dapat manfaat enggak? Hah? Kalau nggak dapat berarti salah yang perintah. Betul nggak? Yang perintah siapa? Yang perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin baginda perintah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berarti mayitnya pasti dapat manfaat. Paham ya? Nah, sholat jenazah dimulai takbiratul ihram. Takbir itu nyebut kalimah Allah. Berarti dzikir bukan? Kita tahlilan baca la ilaha illallah, tahlil bukan? Dzikir bukan? Berarti ihda ussawa biqiraati tahlil wa dzikir lil amwat sampai. Betul? Kirim bacaan tahlil dzikir dikhususkan kepada orang yang wafat itu sampai. Dalilnya sholat jenazah. Yang kedua, di dalam sholat jenazah ada bacaan Fatihah. Fatihah suratun minal Quran, betul nggak? Berarti kirim bacaan Quran kepada orang mati sampai. Dalam tahlilan ada Yasin, Fatihah, Muawwidzatain, ayat Al-Kursi dan lain sebagainya. Bahkan di tradisi kita banyak kalau ada orang meninggal 7 hari dibacakan Quran nggak putus, betul nggak? Hataman dan sebagainya. Ini bukti ihda ustawa biqiraatil Quran lil amwat sampai. Berarti sampai. Yang ketiga, ada bacaan sholawat dalam sholat jenazah, betul? Berarti kirim bacaan sholawat kepada orang wafat sampai. Malam hari ini kita bersama-sama barusan membaca maulid Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Membaca sholawat kadang-kadang malah di pinggir kuburan. Itu kalau hol-hol besar, holnya para habaib, para ulama, di kuburan baca sholawat rebana. Ini ya nggak paham kan, bingung. Loh, ini di kuburan kok baca rebana? Kalau rebananya ngiringin panten pantes. Nah, ini dalilnya. Itu sedang baca sholawat, Mas. Berarti bacaan sholawat dikhususkan kepada orang yang sudah wafat sampai contohnya di sholat jenazah. Yang terakhir ada taksis, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anda. Kalau waria, ya, berarti tahsis itu sampai ketika kita baca Allahumma gfir laha, kita tahu bahwa ini si mayit pasti punya dosa, sengaja maupun tidak. Ada manfaatnya enggak? Berarti kalau ada manfaatnya, si mayit dosanya diampura atau diampuni, paham enggak? Berarti manfaati, paham enggak? Nah, kesimpulannya, sholat jenazah ini amal soleh enggak? Amal soleh bukan? Berarti kirim amal soleh untuk orang yang sudah wafat sampai dengan catatan orang itu seiman, sama-sama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Maulid Nabi. Lo nggak ada contohnya Maulid Nabi? Ya nggak ada. Kalau kumpul-kumpul begini baca Maulid zaman Nabi ya belum ada. Tapi bukan berarti begini ini nggak ada dalilnya. Nabi puasa hari Senin. Ketika ditanya kenapa jenengan puasa hari Senin ya Rasulullah, beliau jawab yaumul isnin yaumul wulidtu. Hari Senin hari aku dilahirkan, sehingga kanjeng Nabi memperingati hari ulang tahunnya dengan cara puasa setiap hari. Saya mau tanya, puasa itu amal soleh bukan? Amal soleh ya? Kita kumpul di sini silaturahim ini laki perempuan dipisah, menghadiri undangan guru-guru kita, amal soleh bukan? Kita ngaji, baca selawat, kemudian ada mau'izatul hasanah, amal soleh bukan? Setelah itu ada hidangan jasmani, Sohibul Bait menyediakan konsumsi sodakoh atau hadiah, amal soleh enggak? Berarti memperingati Maulid Nabi dengan cara melakukan serangkaian a'malus sholihah mutabiqan li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara memahaminya, betul gak? Contoh lagi yang terakhir ya, ini untuk amalia, contoh lagi yang terakhir, masalah bid'ah. Katanya bid'ah itu urusan agama, ibadah yang tidak ada contohnya di zaman Nabi, betul? Katanya saya mau tanya, orang sini kalau zakat fitrah pakai beras apa kurma? Hah? Beras ya? Zakat fitrah itu ibadah apa budaya? Hah? Berarti harus tiru Nabi. Kenapa pakai beras nggak kurma? Loh, katanya ibadah harus tiru Nabi, kenapa pakai beras gak kurma? Nah, sejauh saya ngaji belum pernah saya ketemu hadis. Mungkin nanti bisa diluruskan sama Ki Ahmad ini, sesepuh saya ini. Sejauh saya ngaji itu teks hadisnya, baginda Rasul itu kalau zakat fitrah pakai kurma atau gandum, betul nggak? Kenapa kok jadi beras? Nah, kenapa? Ini gimana asal usulnya? Karena ikut ulama, sebab Quran hadis tidak ada manfaatnya tanpa ilmunya ulama. Betul gak? Ini yang melihat hadisnya Nabi pakai kurma atau gandum, sama ulama kemudian disimpulkan
Oh, makanan sehari-hari Nabi adalah kurma atau gandum, maka zakat fitrahnya pakai kurma. Berarti bikutibala bihi, dengan makanan pokok orang itu hidup. Itu ulama yang menyimpulkan, betul enggak? Karena di Indonesia ini pakai beras, makanya nasi, maka zakat fitrahnya pakai beras. Beras ini sekaligus budaya makannya orang Nusantara. Contoh yang simpel itu, zakat fitrah Islamnya beras budaya Nusantaranya. Ada kalanya ajaran agama bisa bersesuaian dengan budaya, yang tidak bisa dota ate yang nggak bisa. Contoh kita di Jawa nyebut sholat apa? Sembahyang, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi usolinya tetap bahasa Arab. Allahu Akbarnya tetap bahasa Arab. Selesai sudah itu. Dari ujung timur sampai barat gak ada orang sholat Gusti Allah gede men ya. Gak ada. Sholatnya tetap Allahu Akbar. Ini udah selesai. Kita di Jawa biasa nyebut Gusti Pangeran, maksudnya adalah Allah. Loh, pangeran itu kan apa? Makhluk juga disebut pangeran. Contoh pangeran di Ponegoro dan sebagainya. Apa enggak boleh? Ada satu lafaz yang diagung untuk nyebut Tuhan sekaligus untuk menyebut manusia. Boleh enggak? Hah? Apa dalilnya? Oh, itu enggak boleh. Nggih, betul. Apa dalilnya? Pangeran untuk Allah, tapi juga untuk manusia. Lu kok satu lafaz bisa untuk dua? Boleh enggak? Dalilnya apa? Maulaya sol lihimi kalimat maulaya. Kita nyebut Habib Hasan maulaya, boleh nggak? Habib Ana Lutfi, guru saya Sayyidina Murabiruhina, Maulana Habib Lutfi, boleh nggak? Maulana Habib Hasan, Maulana Abah Kiai Ahmad bin Hasan, boleh nggak? Dalam selawat tadi maulaya siapa? Hah? Yang dimaksud siapa? Maulaya sholli wa salim. Siapa maulaya di situ? Allah. Loh, kalimat maula dalam selawat ini yang dimaksud Allah. Terkadang ada satu lafaz boleh digunakan untuk Allah, juga boleh digunakan untuk manusia. Maka dijawab kita biasa nyebut Gusti Pangeran. Yang dimaksud adalah Allah. Tapi kalau sholatnya enggak Gusti Pangeran, tetap Allahu Akbar. Ini sudah selesai. Maka contoh paling mudah yang disebut Islam Nusantara adalah zakat fitrah pakai beras. Contoh bid'ah hasanah adalah zakat fitrah pakai beras, karena tidak dicontohi letter lek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mungkin kalau di Jawa Barat mungkin tidak, tapi kalau di Jakarta banyak, termasuk Pekalongan. Khutbah itu ibadah bukan? Ibadah ya. Di sini khutbah ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Sundanya. Yang kemarin lebarannya beda, ada enggak? Hah? Nah, ada artinya enggak khutbahnya? Nah, ini tanya coba, kok khutbah ada bahasa Indonesia? Itu bid'ah, Nabi enggak nyontohin, betul enggak? Kalau bid'ah semudah itu, ya, semudah itu disimpulkan, jangan khutbah pakai bahasa Indonesia, betul? Nah, khutbahnya cukup bahasa Arab aja, tiru Nabi. Tapi kalau cukup bahasa Arab nggak diartikan, Sumiyati sama Tasbu'ah nggak mudeng. Baru ama ba'du nanti sudah amin-amin, betul nggak? Wong saya pas bawa jamaah umroh di Mekah, selesai sa'i kita keluar, selesai tahalul keluar, saya kehilangan 2 jamaah saya. Ini kemana ini? Ternyata di pojok sedang ngamini satpam bertengkar.
Satpam sana kan pakai bahasa Arab, diamini itu. Selesai ya, sudah ya. Hall sudah, maulid sudah. Sekarang tentang kebangsaan. Saya mengutip yang disampaikan oleh Ketum PBNU, Gus Yahya Stakuf. Gus Yahya mengatakan sesuatu, Ketua PBNU ini, sesuatu yang sudah disepakati oleh as-sawadul a'dham dari ulama kita, jangan pernah diutik-utik. Itu menyebabkan kualat. Ya, sesuatu yang sudah disepakati oleh as-sawadul a'dham, golongan terbesar dari ulama kita, jangan diutik-utik. Itu menyebabkan kualat. Apa itu? Yang pertama adalah bentuk negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah final. Para ulama, para habaib turut berperan dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu sudah melalui bahsul masail. Yang bahsul masail siapa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Yang bahsul masail siapa? Mbah Wahab Hasbullah dari Jakarta, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Akhsi Kuitang, dan seterusnya. Dan ulama-ulama yang sepuh yang kayak saya ini, tingkat ilmu maupun khusyuknya, ikhlasnya tidak ada setetes dari beliau. Yang kedua, kalimat hubbul watan minal iman, itu kalimat yang muncul di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia ini muncul min suduril ulama. Jadi kalau di luar sana nasionalisme dan agama beda-beda, berjalan berbeda, di Indonesia ini nasionalisme muncul min suduril ulama, dari hasil pemikiran, hasil apa ini, ijtihadnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga muncul kalimat hubbul waton minal iman. Maka nasionalisme di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama. Seorang nasionalis ya religius, seorang santri ya nasionalis. Ini tidak bisa dipisahkan. Urusan partai silahkan apapun, selagi partai itu disetujui oleh undang-undang negara, silahkan. Jangan menyebabkan jadi pecah belah. Paham ya? Nah, yang kedua, Kiai Yahya Stakuf mengatakan, ini Kiai Yahya, saya nyambung ya, yang sudah disepakati oleh as-sawadul a'dham, salah satunya Kiai Yahya mengatakan sampai 2 kali, 2 peristiwa, adalah nasab para habaib. Nasab para habaib atau yang sedang viral ini, Ba'alawi, keluarga Bani Alawi, itu as-sawadul a'dham sudah sepakat bahwa beliau ini dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah diutak-atik, itu nguwalati. Paham enggak? As-sawadul a'dham, ulama-ulama NU sudah sepakat dari dulu. Saya ambil contoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dalam Qonun Asasi beliau menyuplik salah satu makalahnya Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, salah satu pendiri Rabithah kalau nggak salah, Habib ya. Itu diambil makalahnya, dimasukkan di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Kira-kira Pak Kiai Hasyim kalah alim sama orang sekarang yang mengatakan nasabnya Ba'alawi putus? Berani nggak kita mengatakan begitu? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari salah satu ulama yang menjadi penyebab ramenya Hall Solo. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kenapa? Karena Hadratus Syekh ketika pulang ke Indonesia, ada pengajian di Solo, hall dan maulid. Kenapa beliau datang ke sana? Karena beliau dulu di Mekah pernah mengaji kepada abahnya Sahibul Maulid, Habib Ali, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi.
Mbah Kiai Hasyim itu termasuk muridnya Habib Muhammad bin Husain, muridnya Habib Abbas, kakeknya Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Itu beliau lama di Mekah, termasuk juga muridnya Said Abu Bakar Satok, Syekh Nawawi Banten dan sebagainya. Maka ketika beliau pulang di Indonesia, oh kok ada hall di tempat cucunya gurunya, beliau datang ke Solo, sehingga warga Nahdliyin banyak yang ke sana. Ini sudah disepakati oleh As-Sawadul A'zam. Saya tanya lagi, mungkin ada yang dari Jawa Timur pernah dengan Mbah Hamid Pasuruan enggak? Pernah enggak? Siapa beliau? Mbah Hamid Pasuruan wali apa bukan? Wali apa bukan? Salah satu gurunya Al-Habib Ja'far bin Syekhul Asgaf. Kira-kira Mbah Hamid keliru ngangkat guru beliau? Hah? Keliru apa enggak? Nah, kalau jenengan ada yang kurang cocok dengan kelakuan salah satu oknum habaib, ya sudah, satu itu aja. Tidak mewakili semua habaib. Jumlahnya jutaan di Indonesia ini. Betul nggak? Yang keempat, saya masih meyakini, berpegang bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi generasi pertama yang masuk di Indonesia. Saya meyakini itu. Dasarnya apa? Satu, kalau Cirebon Maulana Syarif Hidayatullah, dasarnya apa? Serat Pangeran Wangsakerta yang ditulis tahun 1622, jauh sebelum Belanda masuk ke sini. Berbeda pendapat silahkan. Ada buku Carita Purwaka Caruban Nagari yang kemudian ditulis oleh pangeran, yang diterjemahkan menjadi Tentara Sebab Batara Sunda Cirebon oleh Pangeran Sulaiman Sulindaningrat dan seterusnya. Ternyata nyambung dengan buku naskah-naskah teks kuno dari Kajoran yang disusun oleh Pangeran Kajoran, Panembahan Rama, keturunan Kanjeng Sunan Ampel, pemimpin perang Kajoran abad 16. Isinya sama, menyebutkan bahwa Wali Songo, Sunan Ampel dan Gunung Jati seterusnya nasabnya nyambung ke Al-Adzamat Khan Ba'alawi. Saya lebih meyakinkan lagi, kenapa? Dari Sabang sampai Merauke tidak ada madhab selain Syafi'i, tidak ada akidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada dasarnya baru abad 20 ke sini banyak berubah, banyak aliran masuk, dan ini selaras sama dengan madhab ataupun akidah yang dibawa oleh para habaib dari Tarif, yaitu madhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu bukti, tidak ada. Kalau dari Maroko pasti ada jejak madhab Hambali, madhab Maliki. Kalau dari Uzbekistan, mana jejak madhab Hanafi di sini? Semua madhabnya Syafi'i. Yang terakhir, jadi gini, kalau jenengan ikut-ikutan dengan pendapat tadi, resikonya kitab-kitab yang kita baca di pesantren-pesantren NU, salah satunya apa? Salah satunya kitab yang kita baca, Risalatul Mu'awanah, Nasoihud Diniyah, Sulam Taufik, Buhyatul Mustarsyidin, dan seterusnya. Itu kitab-kitab yang disusun oleh para habaib. Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Rotibul Idrus dan sebagainya. Ada yang bilang begini, andaikan nasabnya Pak Habaib ini putus, andaikan, kita tetap hormat sama yang alim, tetap hormat sama yang wali-wali, tetap ziarah dan sebagainya. Karena tidak ada syarat orang jadi wali harus sayyid. Betul nggak? Saya jawab, betul, nggak ada syarat. Siapapun dengan kehendaki Allah bisa jadi walinya Allah. Tapi kalau walinya Allah adalah orang yang sangat dekat sama Allah dan Rasulullah SAW. Kira-kira wali Gusti Allah itu cok mimpi kalau Kanjeng Nabi betul. Sering mimpi dengan Rasulullah enggak? Tidak cuma sering mimpi sama Rasulullah, bahkan bisa terjaga hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Sekarang gini, kalau ada wali ngaku sayyid, ternyata nasabnya putus, masih dianggap wali apa enggak? Hah? Masih dianggap wali apa enggak? Berarti walinya putus. Sekarang berani enggak ente ngomong tuh makam luar Batang putus, berani enggak? Datang ke sana, bongkar tuh makamnya, bohong nasabnya, berarti bukan wali. Wali ngaku sayyid ternyata putus, berani enggak? Berapa banyak makam keramat di Indonesia ini? Dari mulai Madura sampai Surabaya, tanah Jawa aja berapa banyaknya? Itu ada luar Batang, ada Kuitang, ada Empang Bogor, ada Cirebon, ini Syekh Kuro, terus sampai Pekalongan, sampai dengan Jawa Timur, Madura, banyak makamnya para habaib Alawi yang kita saksikan dan kita yakini bersama itu makam-makam para wali. Satu contoh saya baca dalam manakib atau sejarahnya Mbah Ki Maksum Lasem, salah satu muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, salah satu penguat Jam'iyah Nahdlatul Ulama, muridnya tersebar di mana-mana. Mbah Ki Maksum ini ketika istikharah kemudian mau mendirikan pesantren, diperintah Ki Hasyim untuk riyadhah, minta petunjuk sama Allah di makamnya Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas Pekalongan. Kira-kira wali apa bukan itu? Dalam manakibnya Sohibul Rotib Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas 300 tahun sebelum Habib Ahmad lahir, Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Rotib sudah mengatakan syafaati tabluhu ila Sapuro, syafaatku akan sampai ke daerah Sapuro. Itu yang mendengarkan bingung, Sapuro itu mana? Ini orang ngomongnya ditarim di Hadramaut. Cuman orang dulu tidak kayak kita. Orang dulu ngaji begini ditulis. Ini guru saya Syekhina Murabbi Ruhina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan syafaati tabligh Sapuro itu mana? Ditulis. Mereka nggak tahu itu daerah apa. Sampaikan generasi berikutnya, sampai ternyata 300 tahun berikutnya ternyata Sapuro itu daerah makaman di kota Pekalongan, tempat wafatnya Sayyidina Imam Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Attas Pekalongan. Itu syafaati tabligh ila Sapuro. Habib Ahmad ini siapa? Beliau berguru langsung sama Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti Makkah, mufti Syafi'iyah fil Makkah, yang nasabnya nyambung ke Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan gurunya Sayyid Bakar Sato Sohibul I'anah. Abu Bakar Sato gurunya Syekh Mahfud Termas, juga Syekh Nawawi Banten, gurunya Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan muridnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, terus kepada Ibrahim Al-Baijuri, sampai kepada Imam Al-Ghazali, sampai kepada Imam Al-Haramain, sampai kepada Imam Asy'ari yang nyusun Aqaid Khamsin, Aqaid 50, Allah wujud idam baqo. Imam Asy'ari muridnya Imam Abu Zakaria Sajid, muridnya Imam Rabi Al-Muradi, muridnya Imam Muhammad bin Idris bin Utsman bin Safi bin Sa'ib bin Abi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Siapa itu? Imam Syafi'i radhiyallahu an. Wa amma ummu fa hiya Syarifah Fatimah binti Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan Sibti bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra binta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ngambil dari Imam Maliki, Maliki dari Imam Nafi', Nafi' dari Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini kalau saya terpaksa ngomong begini karena fitnah di medsos luar biasa. Ini kaitannya akidah dan ini bisa berpotensi benturan di kalangan umat. Antara kiai, ajengan dan habaib ini sudah jadi satu, ruhama'u bainahum, saling menvalidasi. Saya sampaikan tadi, Kiai Hasyim ngambil dari para habaib. Habaib juga ngaji sama Kiai Hasyim. Habaib ngaji sama Kiai. Siapa contohnya? Waktu itu saya cerita sama bin Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan.
Beliau ketika cerita soal NU, loh saya ini NU belum lahir sudah NU gimana? Kakek saya Habib Salim bin Jindan, muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Loh ini saling menvalidasi. Karena kita punya manhaj yang sama, punya madhab yang sama, cara yang sama. Ya. Dan ini tidak lain salah satu barokah doanya Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Said Ahmad bin Zaini Dahlan dalam kitab Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Nabi mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. 3 kali beliau doa untuk Yaman dan Syam, barik lana. Tapi untuk Najd, wasatakunul fitan min Najd haqardi syayatin. Salah satu barokah dari Yaman ini, barik lana fi Yamanina, sampai Asia Tenggara dan Indonesia menjadi ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya Syafi'i, satu di antara madhab yang diakui oleh dunia Islam paling muktabar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya kepada para sesepuh, barangkali saya menyampaikan menyinggung dan sebagainya, mohon maaf semua karena kefakiran daripada al-fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.